kalau menurut saya ada positif, ada baik, ada negatifnya, Pak. Negatifnya di satu positif, oke, tujuan kita tercapai. Tapi di negatifnya menurut saya, kalau proses itu kita lakukan terus, yang ada mungkin nanti apa nggak membuat karyawan kita merasa dibutuhkan atau biarin aja kalau udah dapat ada duitnya baru nih kita kerjain, baru kita lakukan gitu. Satu itu Pak, yang satu. Yang kedua, yang tadi barusan Bapak bicara, kalau dengan segala cara kita sudah lakukan nih untuk bawahan kita, yang merubah paradigma karyawan itu Pak, tetap tidak berjalan, tidak merubah itu sikap atau tabiat karyawan itu Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya super juga nih. Oke, pertanyaan yang pertama dulu. Nih, kalau karyawan kita itu merasa ya nggak fair lah, inilah mereka hanya butuh ke perusahaan saja kan gitu. Itu tadi sebenarnya saya sampaikan itu adalah contoh kita untuk menegosiasi, untuk berpikir menang-menang tadi kan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak terjadi negosiasi di sana, berarti kan apa yang kita lakukan sesuai dengan prosedur kita kan gitu. Nah, jadi jangan kita langsung berpikir bahwa ini keuntungan karyawan nih, dia nanti begini. Ini paradigma yang ada di kepala kita. Mungkin saja, saya pun nggak tahu, karyawan itu pun berharap nggak pengen cuti. Tapi karena masih ada sisa cutinya, kalau dikasih uang, ya mungkin saya mau. Mungkin seperti itu. Makanya harus dibangun komunikasi yang asertif di sana. Komunikasi yang saling menguntungkan, supaya proses terjadinya negosiasi tadi tidak merugikan mereka, karyawan, tidak merugikan buat saya sebagai atasan. Nah, kalau misalnya nggak terjadi keputusan seperti itu, alternatif apa lagi yang harus kita lakukan sehingga tidak rugi buat karyawan, tidak rugi buat kita? Daripada kita paksa karyawan masuk, oh enggak, kamu harus masuk, tanpa harus ada imbalan dan lain sebagainya misalnya kan. Tapi dengan adanya imbalan mungkin mereka ada menangnya di sana. Tapi kalau nggak ada imbalan tadi, mungkin nggak ada menangnya mereka. Tapi dengan adanya, wah udahlah besok gua kasih deh ongkos pulang aja pribadi, wah atasan paling mantap lagi tuh kan gitu ya. Nah ini contoh Pak, contoh proses daripada kita berpikirnya menang-menang tadi. Dan itu menurut paradigma kita masih ya, belum tentu seperti itu adanya. Tapi ini hanya prosesnya kita melakukan think win-win ini tadi, seperti itu tadi. Jadi menang karyawan, menang kita. Termasuk buat anak tadi juga kan. Ngapain lagi anak dikasih hadiah, disuruh belajar, diomelin aja. Tapi rugi buat anaknya itu. Dia berpikir, tapi kalau dikasih reward atau apa misalnya kan, itu pasti mereka merasa, wah iya ya saya dihargain sama orang tua saya ya. Nah jadi di sanalah proses kita menjalankan yang namanya berpikir menang-menang tadi. Tapi kalau dalam proses usaha misalnya jual beli kan nggak mungkin dong kita maksain. Artinya kalau sama penjual sama pembeli nanti kan bisa juga. Gimana Pak? Kalau berpikir menang-menang, siapa yang untung nanti jual? Kalau saya jual murah saya rugi, kalau saya jual mahal dia nggak mau. Gimana caranya supaya untung? Nah ini kan kalau mereka sudah ada tawar menawar di sana, itu kan nggak ada untung rugi lagi. Sama kayak kita nawar di pasar beli baju kan gitu. Mungkin harga baju itu 1 juta, tapi akhirnya kita beli 1,5 juta, tapi buat kita nggak rugi beli 1,5 juta, karena udah ada tawar-menawar dari penjualnya itu. Dia bilang 2 juta ya, jangan gitu dong Bu, segini aja. Tapi kalau Bapak tetap bertahan tadi ya, dia butuh, rugi buat mereka. Tapi setelah dia tahu, oh buat saya harga pas ini 1,5 juta, biarpun lebih over harganya nggak ada masalah. Mereka untung loh, walaupun sebenarnya mereka rugi dari paradigma kita, tapi dari paradigma mereka udah untung. Itu adalah proses daripada kita menjalankan think win-win ini Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kita sudah coba segala cara merubah paradigma kan gitu, tapi ya tetap aja mereka nggak bisa berubah kan gitu. Itu tadi ya Pak ya. Ya, jadi betul. Kalau misalnya kita sudah membuat paradigma, kalau paradigma itu merubah paradigma itu sebenarnya nggak bisa juga sih. Kenapa? Karena paradigma itu kan setiap orang pasti berbeda. Saya misalnya kasih tahu ke Bapak, Bapak kenal saya enggak? Ya toh? Semua teman-teman di sini kenal nih saya. Itu paradigma kita masing-masing. Tapi cara mengenalnya itu, oh saya kenal Pak Jul bajunya merah. Sama, itu hanya paradigma tadi. Beda setiap orang kan gitu. Terus tanya lagi nanti Bu Imelda, oh Pak Jul itu orangnya tinggi,
Beda setiap orang cara kita melihat, itu cara pandang untuk satu orang lagi. Bahkan kalau saya tanya lebih dalam lagi, itulah namanya informasi yang di-delation, yang digeneralisasi tadi. Ya kan? Kalau saya tanya lebih detailnya lagi, kalau kenal saya, siapa nama bapak saya, berapa umur saya, kamu belum kenal dong, belum apa-apa, tapi kita langsung generalisasi kenal kan gitu. Nah, sama halnya dengan paradigma ini tadi, segala cara sudah kita lakukan untuk merubah paradigma kita, merubah paradigma orang lain, tapi orang lain itu nggak mungkin kita rubah paradigma dia. Kenapa? Karena begitu jatuh mobil di sana tabrakan, saya melihatnya dari cara yang lain, orang lain dari cara yang lain. Begitulah paradigma kita. Tapi sebenarnya secara umum semuanya benar itu tadi. Oh, di sana ada mobil tabrakan, kan gitu. Tapi orang lain enggak. Tadi Hijet 2000, oh tadi sama motor. Nah, itu cara kita memandang. Tapi kalau kita ingin merubah paradigma orang lain, pasti kita nggak bisa. Kenapa? Karena itu otak kita masing-masing. Tapi kebiasaan mereka itu kita rubah pelan-pelan dengan menunjukkan bahwa saya sebagai role model untuk merubah kebiasaan mereka itu bisa. Nah, jadi itulah dia paradigma. Kalau paradigma minggu lalu seperti itu kurang lebih. Jadi kita itu hati-hati membuat paradigma. Karena paradigma itu masih asumsi yang ada di kepala kita. Map is not territory. Belum tentu apa yang ada di kepala kita itu menurut kita dia udah baik. Belum tentu loh. Itu kan kelihatan. Oh, dia rajin loh memberikan sumbangan buat saya, buat karyawan, orangnya baik banget loh. Itu paradigma saya. Ada orang di sana, paradigmanya apa? Wah, kurang ajar itu orang nyumbang aja terus utangnya ke saya nggak dibayar-bayar. Oh, kemarin itu dia ngerampok loh. Nah, jadi ada sisi berbeda-beda setiap orang melihat daripada paradigma itu. Gitu kira-kira, Pak.